Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memulai PA kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dengan murah hati mengaruniakan kepada kami firman. Kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya berikanlah kepada kami Tuhan karuniamu yang terbesar, yaitu perjumpaan dengan firman-Mu, perjumpaan dengan diri-Mu sendiri, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Karena kami mendapati di dalam halaman-halaman kitab suci kami Tuhan, bahwa ketika orang-orang itu berjumpa dengan Engkau dan berjumpa dengan firman-Mu, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan ketika roh-Mu berkenan untuk bekerja. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau bekerja di antara kami, memberikan dengan murah hatinya roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, untuk mendikte kehidupan kami seturut dengan firman-Mu senantiasa. Terima kasih ya Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membacakan dari Injil Markus pasal yang keempat. Saya bacakan bagi kita semua ayat 35 sampai dengan ayat 41 di dalam versi LAI, saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sebagian besar di antara kita kenal judul lagu What a Friend We Have in Jesus. Dan kita tentu saja sangat mengaminkan isi dari lagu itu. Di dalam bahasa Indonesianya sering dinyanyikan, bukan tanpa alasan saya pikir ya, banyak kali dinyanyikan di dalam kebaktian-kebaktian penghiburan. Yesus sahabat sejati. Dan jelas memang Yesus adalah sahabat sejati. Di dalam Injil Yohanes kita membaca bahwa Yesus adalah sahabat sejati yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada sahabat yang seperti itu, saudara. Saudara, kita mendapati bahwa mengenal Yesus sebagai sahabat sejati, Yesus yang baik, Yesus yang mengasihi kita, itu tentu adalah satu buah pengenalan yang benar. Namun, saudara sekalian, kitab suci kita juga menyajikan gambaran-gambaran yang lebih lengkap tentang Yesus ketimbang sekedar seorang sahabat yang baik, saudara. Kita juga mendapati di dalam kitab suci kita bahwa Yesus adalah Raja. Dia berhak terhadap seluruh kehidupan kita. Dia berhak untuk menarik, membanting, membalik dari atas ke bawah, dari luar ke dalam, saudara, seluruh kehidupan kita. Karena dia adalah Raja. Tentu kita percaya bahwa dia bukan model raja yang iseng, yang suka pokoknya melakukan hal-hal yang kalau bisa bikin manusia kurang seneng. Bukan. Kita tidak pernah mendapati gambaran di dalam kitab suci bahwa Yesus adalah raja yang seperti itu. Namun kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, yang harus diluruskan sesuai dengan kehidupan Allah yang suci, maka mau tidak mau seringkali ada tindakan-tindakan penyucian Tuhan yang sangat menyakitkan dan dia berhak terhadap setiap inci kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, saya percaya ketimbang kita itu sekedar punya pengakuan, what a friend in Jesus, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Saya percaya kita juga perlu untuk punya fear, proper fear, satu buah rasa takut akan tindakan Allah kepada kita, saudara. Tentu rasa takutnya berbeda ya. Saudara, rasa takut itu di dalam dunia kan ada bermacam-macam, saudara. Kita itu bisa takut terhadap sakit penyakit, misalkan, takut kepada penjahat, misalkan, dan takutnya itu berbeda, saudara. Tentu saja, ketika kita mengatakan bahwa kita takut kepada Yesus, kita takut kepada Raja, itu berbeda dengan kita takut kepada penjahat. Namun tetap, aspek ketakutan itu perlu untuk kita miliki. Kalau ada seorang anak yang sekolah di dalam satu buah sekolah yang baik,
punya guru-guru yang baik-baik. Tapi anak itu sendiri bukan seorang anak yang terlalu baik di dalam sekolah. Tentu anak itu akan punya rasa takut yang pas, rasa takut yang proper kepada guru-gurunya yang beres, saudara. Maka sekali lagi kita patut untuk mempertimbangkan ya di dalam pengikutan kita kepada Tuhan untuk memiliki proper fear. Kita bukan cuma bisa mengatakan what a friend we have in Jesus. Namun kita juga perlu untuk memiliki what a fear in Jesus. Dan kita mendapati saudara, saya pikir Injil Markus memotret itu dengan sangat baik saudara. Di dalam Markus pasal 4 saudara, ayat 39, bagian yang kita baru saja baca saudara. LAI mencatat seperti ini, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Menjadi teduh sekali. Saudara, Net Bible, saudara, dan juga NRSV, saudara, menerjemahkan kata teduh sekali tersebut di dalam nuansa yang berbeda. Yaitu dituliskan, and there was a dead calm. A dead calm. Sama, saudara, sama-sama mencatat tentang keteduhan yang luar biasa. Sangat teduh, great calm. Tapi catatan dead calm. Itu memberikan satu buah nuansa yang berbeda, saudara. Kita bukan mendapati suasana teduh sekali, damai, angin semilir, menyenangkan. Tidak, saudara. Namun kita mendapati ada satu buah keheningan yang mencekam. Keheningan yang menakutkan. Dan saya pikir nuansa ini, saudara, justru yang dipotret di dalam Markus pasal 4. Karena kita mendapati murid-murid pun berkata, dengan sangat takut berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi saudara, kita mendapati satu buah kejanggalan saudara secara umum ya. Para murid itu kan banyak di antara mereka adalah nelayan saudara. Mereka itu cukup bisa menguasai sebetulnya ya situasi danau, situasi ombak dan lain sebagainya. Mereka harusnya cukup bisa menguasai. Dan di dalam penguasaan mereka itu, mereka tahu jenis yang seperti ini, gelora ombak yang seperti ini, sulit untuk mereka atasi. Ini adalah satu buah jenis-jenis bencana yang biasanya setelah hal-hal seperti ini terjadi, mereka akan mendengarkan kabar duka. Mereka itu nelayan, saudara. Jadi mereka kira-kira tahu, saudara, keadaan-keadaan tertentu yang sulit untuk diatasi, tapi bisa. Mereka juga tahu adalah keadaan-keadaan tertentu yang kalau saudara mendengarkan berita seperti itu, maka kita akan lihat, wah sebentar lagi mati orang itu. Gitu ya. Dia adalah nelayan, saudara. Dan sekarang, saudara, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka sedang berhadapan satu buah situasi dengan ancaman hidup dan mati, saudara. Dan mereka baru saja dilepaskan dari ancaman itu, saudara. Harusnya kan mereka bersuka cita, nyanyi happy yaya, happy yeye, dan sebagainya, saudara. Harusnya mereka bersuka cita seperti itu. Namun, saudara, yang kita lihat mereka justru takut, saudara. Kenapa mereka takut, saudara? Bagaimana Markus memotret di dalam Injilnya, kok mereka bisa takut, saudara? Nah, kita akan mencoba untuk melihat, saudara, ketakutan ini di dalam konstruksi tulisannya Markus di dalam Injilnya. Saudara, kalau kita mau membagi Injil Markus secara kasar, kita bisa bagi Injil Markus itu menjadi 3, saudara. Seorang penafsir namanya R.T. France, saudara. Dia membagi Injil Markus itu berdasarkan tema perjalanannya Yesus, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, bagian pertama, saudara, itu adalah pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Kita melihat Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan pasal 8 ayat 21. Itu adalah pelayanan di Galilea. Galilean ministry, saudara. Setelah itu pasal 8 ayat 22 sampai dengan pasal 10 ayat 52. Bagian tengahnya itu adalah perjalanan ke Yerusalem. Jadi tadi pelayanan Galilea, lalu perjalanan ke Yerusalem. Setelah itu mulai pasal 11 sampai pasal 16 ayat 8. Terakhir, saudara, kita mendapati ada pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Jadi saudara, sekali lagi ya, secara garis besar kita mendapati bagian awal pelayanan Galilea, bagian akhir pelayanan Yerusalem, bagian tengah adalah perjalanan ke Yerusalem. Bagian tengah, bagian core, saudara. Kalau kita nonton film, saudara, kita tahu, saudara, seringkali ada bagian-bagian penting yang disajikan di depan. Ada klimaks yang disajikan di belakang. Tetapi bagian utamanya yang paling besar, yang paling banyak, yang biasanya kalau film action itu actionnya paling banyak dimasukkan. Yang mana atensi kita paling banyak ditarik itu adalah bagian tengahnya, saudara. Dan di dalam bagian tengahnya kita mendapati ada perjalanan
ke Yerusalem. Nah saudara, perjalanan ke Yerusalem itu sendiri, bagian tengah, itu adalah satu buah bagian yang memang mengambil tema tentang jalan. Perjalanan ke Yerusalem dan temanya adalah jalan. Di dalam bagian tersebut saudara, kita mendapati ada 7 kali kata jalan itu muncul. Meskipun kalau kita lihat di dalam terjemahan versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, kita mungkin bisa agak sedikit tidak terlalu bisa melihat dengan jelas, saudara. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai way, kadang-kadang diterjemahkan sebagai road. Namun, saudara, di dalam bahasa aslinya sama, saudara. Temanya adalah tentang jalan, dan itu muncul 7 kali. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, bagian inti tersebut, bagian pasal 8 ayat 22 sampai dengan pasal 10 ayat 52, itu dibuka dengan mujizat, dan ditutup dengan mujizat yang mirip, yaitu Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta. Ya, jadi kalau saudara perhatikan ya, di dalam pasal 8 ayat 22, itu adalah cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Itu judul versi LAI. Lalu di dalam pasal 10 ayat 52, kita juga mendapati saudara bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, menyembuhkan juga orang buta, saudara. Nah saudara, di sini kita lihat ya, sekali lagi kita coba rangkai saudara, bagian tengahnya adalah tema perjalanan. Dibuka dengan mujizat memelekkan orang buta, dan ditutup dengan mujizat memelekkan orang buta juga. Kita seperti kayak diajak untuk melihat, hei saudara sekalian, hai pembaca Injil Markus, ketika kita ingin betul-betul mengenal jalannya Tuhan Yesus Kristus ini, kita perlu sadar, ini adalah satu buah jalan yang tidak mudah untuk kita kenal. Kita adalah orang-orang buta yang perlu mujizat Tuhan untuk dimelekkan supaya kita bisa melihat jalannya Tuhan adalah jalan yang seperti apa. Supaya kita bisa mengikuti jalannya Tuhan adalah jalan yang seperti apa. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-10 saudara, ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan Bartimeus saudara. Saya coba bacakan ya, ini adalah satu buah mujizat yang mungkin kalau kita baca kita mungkin bisa agak sedikit bingung saudara. Kenapa kok bisa ada mujizat Tuhan Yesus yang kayak begini? Saya bacakan ya, dikatakan seperti ini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu di dalam pasal yang ke-10. Peristiwa, Yesus memelekkan mata orang itu, lalu orang itu mengikuti Yesus, saudara. Orang itu mengikuti Yesus. Sementara saudara, di dalam pasal 8 saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang di Betsaida, kita melihat mujizat yang seperti ini. Yesus membawa tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu, dan meletakkan tangan ke atasnya, dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, tetapi melihat mereka berjalan-jalan seperti tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, kita pernah nggak sih bertanya-tanya, Tuhan Yesus kok bisa ya melakukan satu buah penyembuhan yang kayaknya kurang genep kayak begini? Mujizatnya Tuhan Yesus loh, kok separohan gitu ya. Seperti kayak seorang dokter ahli tapi sedikit ceroboh. Menyembuhkan, kayaknya sembuh, tapi setelah itu masih kurang sedikit. Sudah melek belum? Udah sih, sudah lihat, tapi seperti kayak pohon jalan-jalan. Kenapa kok seperti ini, saudara? Saudara, kita tentu saja tidak meragukan kuasa Tuhan Yesus. Namun sekali lagi, di dalam konstruksi Injil Markus, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa mata menjadi melek untuk melihat jalannya Yesus. Itu perjuangan yang besar, saudara. Dan kita bersyukur ya, nanti di dalam pasal yang ke-10, kita mendapati ketika meleknya mata orang yang kedua, meleknya mata Bartimeus, saudara, kita mendapati Bartimeus ketika disuruh pergi, pergilah imanmu menyelamatkan engkau. Maka pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergi, pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Tapi Bartimeus mengatakan bahwa dia melek, maka aku akan mengikutimu. Bartimeus mengikuti Yesus, saudara. Ada satu buah struggle, saudara. Dari tidak bisa melihat, sulit melihat, sampai nanti setelah melihat, mengikuti jalan Yesus. Tapi sekali lagi, itu ada struggle. Dan itu yang akan kita sama-sama lihat, saudara. Ada pergumulan yang berat. Saudara, Injil Markus,
itu adalah satu buah Injil yang catatannya itu tergolong ringkas. Tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak ornamen, saudara. Jadi kalau bangunan yang bagus itu, saudara, ada yang banyak sekali ornamen-ornamen detail-detailnya. Markus termasuk penulis Injil yang tidak terlalu banyak ornamen, saudara. Dia biasanya straightforward, langsung, saudara. Dan menariknya, kalau kita perhatikan Injil Markus sejak di dalam pasal pertama, saudara, perjuangan Yesus Kristus, saudara, yang datang sebagai Sang Mesias, Anak Allah, yang datang untuk mengalahkan seluruh kuasa kegelapan dan kuasa iblis, itu berlangsung relatif kayak singkat saja. Kayak gampang saja, saudara. Kita coba lihat sedikit, saudara ya. Di dalam pasal pertama, ada Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Itu catatan penting, saudara. Tuhan Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Setelah itu, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dan ketika dicobai di padang gurun, dicatat, saudara. Sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ada beberapa item, saudara, yang saya ingin ajak kita untuk bersama-sama mengingat, saudara. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu ada Allah Bapa yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Dan setelah itu dia ada 40 hari di padang gurun, dan kita mendapati ada binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Beberapa item itu penting, saudara, untuk membuat kita bisa betul-betul melihat bahwa Injil Markus menyajikan dengan sangat ringkas bahwa Yesus Kristus itu menggenapkan pengharapan-pengharapan besar yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, cerita tentang Musa, tentang Israel, dan setelah itu cerita tentang penggenapan eskatologi yang ada di dalam kitab Yesaya. Kok bisa seperti itu, saudara? Saudara, kita tahu Musa adalah tokoh yang sangat besar, sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus. Namun, mereka tahu bahwa yang dikerjakan oleh Musa itu belum genap. Mereka tahu itu. Di dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwa suatu hari nanti akan ada nabi yang seperti aku. Jadi Musa ini belum genap. Nanti masih akan ada seorang pembebas yang lain yang melampaui dari Musa itu sendiri. Dan kita tahu, saudara, Musa adalah dia yang tidak pernah betul-betul bisa, saudara. Tidak diizinkan oleh Tuhan Allah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kita tahu ini adalah seorang pemimpin besar, tetapi pemimpin besar ini berakhirnya di Pisga, saudara. Ini kan pemimpin yang hebat sekali ya, Musa itu. Saudara, tentu ya, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, itu amin, kita nggak tanyakan, saudara. Tapi kalau kita lihat, saudara, yang dilakukan oleh Musa dengan narasi Tauratnya dan panggilan politiknya, itu besarnya luar biasa, saudara. Musa itu, gimana, saudara, punya panggilan politik itu seperti like no other, saudara. Dia itu akan membawa sekumpulan bangsa dari tanah Goshen, saudara, di bawah kerajaan Mesir yang kuat itu, untuk keluar dari Mesir, lalu masuk di dalam perang pendudukan ke dalam tanah Kanaan, menduduki itu dan mendirikan satu buah kerajaan yang hidup seturut dengan Taurat. Siapa yang percaya dengan visi itu, saudara? Yang diajak ngomong ini semuanya budak loh, saudara. Tapi, saudara, kita mendapati Musa datang dengan satu buah teori yang manjurnya itu sampai sekarang masih sering dipakai, saudara. Kalau kita lihat ya, tentu sekali lagi ya, kita percaya ini penyertaan Tuhan, saudara. Musa itu datang dengan beberapa ide yang dari Tuhan tentu saja. Yaitu, saudara, pertama, agama. Bebaskan umatku Israel keluar dari tanah perbudakan supaya mereka beribadah kepadaku. Dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah itu, saudara, ada juga isu tentang kebangsaan, nasionalitas, ras. Kamu adalah keturunan Abraham. Kamu adalah keturunan dari Sem. Sementara, saudara, Mesir, Misraim, itu keturunan Ham. Keturunan Ham itu yang dikutuk oleh Tuhan pada zamannya Nuh, saudara. Ketika Nuhnya telanjang, saudara, Hamnya mempermalu-malukan, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, keturunan Ham itu dikutuk. Maka Israel, saudara, harusnya sebagai keturunan Sem itu tidak boleh takut kepada keturunan Ham. Isu tentang hereditas, tentang ras, saudara. Lalu selanjutnya, tentang kerja paksa.
Dicatat di dalam kitab suci kita, saudara. Tuhan Allah sudah mendengar bahwa mereka itu melakukan kerja paksa demikian berat sehingga mereka mengerang dan Tuhan mendengarkan erangan mereka. Saudara, kalau kita lihat ya, demo buruh sampai zaman sekarang. Sama, saudara, teorinya 3 itu, saudara. Pertama, ketenaga kerjaan, upah buruh, begitu ya. May Day, 1 Mei, ya, itu senantiasa rame, saudara. Dan herannya, saudara, kalau saudara mendapati demo-demo seperti itu sering-sering kali, saudara, dicampur-campur dengan urusan agama juga. Ya kan? Kalau kita mendapati demo-demo itu ya, demonya sih demo buruh, tapi mengusung agama-agama tertentu. Dan kadang-kadang, saudara, ditambah dengan sentimen rasial. Jangan terus-menerus memihak kepada asing. Jangan memihak kepada asing, kan begitu kan, saudara. Padahal demonya demo buruh, saudara. Tapi memang, saudara, itu adalah senjata yang ampuh sekali untuk menggerakkan masyarakat, saudara. Itu dalam dunia kuno sekali Musa sudah pernah pakai, saudara. Hebatnya luar biasa, jago luar biasa. Saya mengatakan seperti ini sekali lagi bukan mengatakan bahwa ini hebat-hebatnya Musa ya. Kita tahu itu disertai oleh Tuhan, saudara. Namun kita juga tahu, saudara, bahwa Musa itu tidak sempurna. Masyarakat Israel juga tahu bahwa Musa tidak sempurna. Musa suatu kali berdosa, saudara. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa kamu boleh lihat tanah yang aku janjikan kepada orang Israel, tapi kamu tidak bisa menginjak ke sana. Kamu akan stop sampai kepada Pisga, selalu mati. Musa tidak betul-betul bisa sampai akhirnya menyeberangi sungai Yordan. Dan kita tahu, saudara ya, masyarakat Israel ketika mereka ada di padang gurun, mereka kerap kali mencobai Tuhan. Mereka kerap kali jatuh di dalam dosa ini dan itu. Dan kehidupan mereka sangat mendukakan Tuhan. Tuhan seringkali murka kepada mereka. 40 tahun, saudara. Dan sekarang, saudara, kita mendapati Yesus keluar dari sungai Yordan. Dibaptis di sungai Yordan. Dan Tuhan Allah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa engkaulah anakku yang kukasihi. Saudara, di dalam Keluaran pasal 4, saudara ya, yang disebut sebagai anak Allah, itu Israel. Tuhan berbicara melalui Musa kepada Firaun. Firaun, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Bebaskan anakku yang sulung, kalau engkau tidak bebaskan anakku yang sulung, anakmu yang sulung akan aku bantai. Kan begitu, saudara. Jadi, saudara, kita mendapati di dalam perjanjian lama ada ide tentang anak Allah di padang gurun 40 tahun. Dan mereka gagal. Kita mendapati ada Musa yang hebat itu, tapi belum genep. Dia tidak bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan sekarang kita mendapati, saudara, Yesus ada di sungai Yordan. Dibaptis, saudara. Dan ketika dia keluar dari sungai Yordan, keluar dari air, Allah Bapa mengatakan, engkaulah anak Allah. You are the Son of God. Kamulah sang anak Allah itu. Dan kita lihat setelah itu, dia ada di padang gurun. 40 hari dan sukses. 40 hari dan sukses. Tidak berdosa. Israel 40 tahun di padang gurun terus-menerus kerap kali berdosa, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, kita mendapati apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Musa menyeberangi Yordan. Yesus keluar dari air dan Tuhan Allah mengatakan, engkaulah anakku. 40 hari di padang gurun dan setelah itu kita melihat ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Di antara binatang-binatang liar. Saudara, di dalam kitab Yesaya, saudara, Yesaya pasal 65. Kitab Yesaya, kalau kita mau bagi secara garis besar menjadi 2 ya. Bagi menjadi 2 saja. Untuk kita melihat perbedaan nuansa. Kita bisa melihat Yesaya pasal 1 sampai 39. Itu banyak bernuansa penghakiman. Kamu berdosa, Tuhan akan menghukum. Lalu Yesaya pasal 40, saudara. Kita mendengarkan kadang-kadang Handel's Messiah, sudah kita dengarkan ya. Comfort ye, gitu kan ya. Kita mendapati Yesaya pasal 40 sampai pasal 66. Banyak berita tentang anugerah Tuhan, berita-berita eskatologis, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulangkan engkau. Dan di dalam Yesaya pasal 55, pasal 65, bagian yang kedua, saudara ya. Dari pasal 40 sampai pasal 66, saudara. Ini dalam 65, saya bacakan ayat 2, saudara. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di setiap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Sekarang kita lihat, saudara. Yesus di padang gurun. Satu buah tempat yang sangat hostile, sangat keras. Harusnya di sana ada pertempuran hebat dengan setan. Tapi, saudara, di tengah-tengah pertempuran yang berat tersebut, Tuhan Yesus menang dan menjadikannya sorga. Menjadikannya sorga. Menjadikannya Yesaya pasal 65, saudara.
Yaitu saat ini serigala, anak domba, ada binatang-binatang liar, saudara. Dan tidak ada yang saling menyakiti, saudara. Jadi, saudara, secara unik ya, Injil Markus mencatat bahwa kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias yang akan mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa kegelapan, itu berlangsung dengan cepat sekali. Seperti dalam tanda kutip, kayaknya mudah. Pertempuran dengan iblis itu kayaknya kayak mudah saja. Pergulatan Yesus mengalahkan setan itu seperti mudah saja. Namun, sekali lagi, di dalam bagian tengah kita akan diajak untuk melihat bahwa yang sulit ternyata bukan setannya. Yang sulit ternyata adalah murid-murid yang buta untuk menjadi melek dan melihat jalan mengikuti Yesus seperti apa. Yang sulit adalah saudara dan saya. Kita umat Tuhan ketika melihat jalan salib, ketika melihat jalannya Tuhan Yesus, selalu kita diajak untuk mengikuti Dia. Itu ternyata yang akan menjadi satu buah pergulatan yang sulit. Nah, saudara, Markus pasal 4 akan memotret sulitnya bagian tersebut, saudara. Apa sulitnya? Saudara, bagian yang tadi kita baca sekali lagi adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus di dalam satu buah perahu, lalu dia tidur, setelah itu dia dibangunkan, dia menghardik angin ribut, lalu angin itu menjadi tenang sekali. Air dan danau itu menjadi tenang sekali, saudara. Saudara, gini, kita itu percaya bahwa firman Tuhan itu adalah bagi semua zaman. Kita percaya itu. Amin. Firman Tuhan akan berlaku bagi setiap zaman. Tidak pernah kadaluarsa. Alkitab mengatakan langit dan bumi bisa stop, boleh runtuh. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah expired. Nggak ada expired date-nya, saudara. Kita percaya itu. Namun, kalau kita ingin mengerti secara serius, kita perlu baik-baik perhatikan konteksnya. Jangan buru-buru mengimpor konteksnya kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci ini. Saya pikir, saudara ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar juga yang lalu, saudara ya. 1 tahun lebih yang lalu, saudara, kita mendapati ada beberapa orang yang mengaku sebagai pendeta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan beberapa di antaranya, saya cuma tahu satu sih ya, saudara ya. Saya tahu satu, saudara, yang pakai teks ini, saudara. Pakai teks ini, lalu dibacakan, diimpor secara langsung, saudara, untuk dihadirkan di dalam backdrop keadaan zaman kita saat ini, saudara, abad 21, dengan latar pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Maka ada orang yang mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada COVID-19 dan krisis ekonomi, diam, tenanglah. 1 tahun yang lebih yang lalu, saudara, sekitar bulan Maret kalau saya tidak salah. Sekarang, saudara, sudah lebih 1 tahun, saudara, COVID-nya nggak stop, malah hobinya tak rekor, saudara. Angkanya kan rekor melulu, saudara. Beberapa hari ini rekor lagi. Hari ini tidak sampai rekor, tapi ya tetap tinggi, saudara. Lalu krisis ekonomi juga kelihatannya nggak menjadi sungkan tuh dengan setelah ditengking. Jadi gimana, saudara? Apa kuasa Tuhan zaman dulu agak lebih lemah daripada sekarang? Sudah pasti tidak. Apa Alkitabnya salah? Sudah pasti tidak. Yang salah apa, saudara? Yang salah hermeneutiknya. Yang salah bacanya, saudara. Sekali lagi, kita percaya Alkitab tidak pernah expired. Tidak ada Alkitab itu menjadi sudah kadaluarsa. Nggak bisa, nggak pernah kadaluarsa. Tapi kalau kita kepingin mengerti teksnya, kita perlu membaca background mereka pada waktu itu kira-kira seperti apa, saudara. Kita perlu bertanya, saudara, pembaca Injil Markus yang adalah orang-orang yang hidup di abad pertama, saudara. Di sekitar Timur Tengah sana, saudara. Mereka bukan orang yang hidup di abad 21 dengan background krisis ekonomi dan COVID. Mereka adalah orang-orang yang hidup di abad pertama sekitar Timur Tengah, saudara. Kira-kira background apa yang akrab di kepala mereka? Jawabannya simple, Yudaisme. Yang akrab di kepala mereka adalah perjanjian lama, saudara. Dan sekarang, saudara, saya pikir Anda akan bisa menebak dengan mudah ya. Kita bisa menebak dengan mudah. Kalau saya tanya, saudara, dengan cerita perjanjian lama yang kita punya, mungkin kita tidak terlalu ahli, tapi nggak apa-apa. Katakanlah kita punya cerita perjanjian lama yang cukup minimal lah. Lalu saya bertanya kepada Anda, ada satu buah badai besar, ada orang yang tidur di dalamnya dengan tenang, di tengah-tengah keadaan badai itu. Saudara ingat cerita siapa? Sekali lagi ya, kalau saudara mendapati ada badai yang besar, lalu ada orang yang tidur di dalam perahu dengan tenangnya, saudara. Saudara ingat cerita apa, saudara, di dalam perjanjian lama?
Pasti dong, bukan ingat ceritanya Daud lawan Goliat. Ingat cerita apa? Betul, saudara akan mengingat cerita tentang Yunus. Narasi tentang Yunus, saudara, kita mendapati ya, Yunus kan adalah orang yang ketika itu perahu itu bergelora dengan kenceng ya, semua orang berdoa kepada Allahnya masing-masing. Yunusnya santai, sudah tidur saja. Sampai akhirnya dibangunin dengan pede, dia mengatakan, ini semua badai gara-gara saya. Begitu, saudara. Makanya dia tenang, dia tahu, saudara. Nah, kita akan coba untuk melihat, saudara. Cerita Markus pasal 4 ini di dalam backdrop, kepala orang-orang abad pertama di Timur Tengah dengan punya cerita tentang Yunus, saudara. Saudara, cerita di dalam kitab Yunus, narasi di dalam kitab Yunus, itu hadir di dalam satu buah latar belakang yang pahit hubungan Israel dengan Asyur. Niniwe pada waktu itu adalah salah satu kota yang terpenting, saudara, dari kerajaan Asyur, saudara. Ibu kotanya Asyur, saudara. Ini ada satu buah kota yang sangat penting, sangat besar, sangat utama bagi orang-orang Asyur. Sementara Asyur itu dikenal karena kekejaman dan karena dosa-dosanya mereka. Dan mereka bukan cuma dikenal karena kekejaman dan dosanya. Orang-orang Israel mengenal mereka sebagai orang yang kejam terhadap mereka. Saudara, Asyur itu personal bagi orang Israel. Saudara begini, kalau saya berkata kepada rekan-rekan sekalian ya, kepada saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, Hitler itu kejam. Jerman itu kejam. Itu satu hal. Kita akan mengatakan, iya betul. Saya mengatakan Jepang itu kejam. Banyak melakukan kejahatan di dalam Perang Dunia II. Iya itu betul. Tapi saudara, ketika kita bicara tentang Jerman, dan kita bicara tentang Jepang, nuansanya itu berbeda. Kenapa saudara? Karena Jepang itu berasa lebih personal. Lebih ada personal taste-nya saudara. Kita kalau dengar kata misalkan saudara ya, Holocaust. Itu menakutkan, saudara. Tapi kalau kita dengar kata Jungwon Yanfu, saudara, perempuan-perempuan Indonesia yang dipaksa untuk menjadi budak seks ya oleh tentara-tentara Jepang, saudara, kita mendapati nuansanya berbeda, saudara. Jauh lebih personal. Apalagi kalau ada di antara kita yang hidup lahir ya sebelum tahun 42, 41 gitu, saudara ya, pernah mengalami masa-masa penjajahan Jepang, saudara. Waktu kita bicara Jepang kejam, bicara Jerman kejam, dua-duanya kita percaya itu kejam. Tapi waktu bicara tentang Jepang, itu ada nuansa personalnya, saudara. Asyur, itu bukan sekedar kejam bagi orang Israel, tapi mereka punya nuansa personal. Kalau kita ngomong ya, Asyur, Babel, Filistin, Amalek, itu punya nuansa personal bagi orang-orang Israel, saudara. Ini Asyur. Asyur yang sangat kejam dengan Niniwe, kota pokoknya dia, saudara. Kota yang sangat utama, saudara. Dikenal karena kekejaman dan karena dosanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Allah mengutus Yunus untuk memberitakan tentang penghakiman bagi mereka, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara ya, Tuhan Allah itu mengutus Yunus untuk memberitakan tentang penghakiman. Bukan kabar pertobatan, saudara. Yunus itu tidak disuruh pergi ke sana untuk KKR regional, saudara. Bikin KPIN, tidak, saudara. Pergi ke sana untuk beritakan tentang penghancuran, saudara. Tuhan Allah pernah lakukan itu, sudah, berkali-kali, saudara. Kalau kita cek di dalam kitab Raja-Raja, saudara, berkali-kali ada nabi yang diutus datang kepada raja dan mengatakan bahwa kamu pasti mati, kamu pasti dihukum Tuhan. Gak ada kabar tentang pertobatan. Bertobat pun mati, saudara. Tadi Patong waktu khotbah, saudara, ada sempat singgung tentang kerajaannya Babel, saudara, pada waktu eranya Belshazzar, saudara. Belshazzar itu sangat kurang ajar, saudara. Mereka pakai bahan-bahan dari bait suci, saudara, dipakai untuk minum bersama dengan perempuan-perempuan pelacur, saudara. Lalu setelah itu tahu-tahu muncul tangan yang tulis di dinding, Mene, Tekel, Ufarsin. Lalu dia kebingungan, apa artinya? Lalu Daniel mengatakan, artinya adalah kamu sudah ditimbang, diukur, dan kamu terlalu ringan. Hari ini kamu akan mati. Gak ada seruan pertobatan. Dan kelihatannya orang ini agak bertobat loh, saudara. Daniel akan diberikan penghargaan dan sebagainya. Tetap mati, saudara. Tetap mati. Berkali-kali, saudara, di dalam kitab suci kita mendapati berita seperti itu. Dan Asyur juga mendapatkan berita yang kurang lebih seperti itu, saudara. Saudara, harusnya bagi orang seperti Yunus, yang adalah orang Israel, yang mencintai tanah Israel, saudara, mencintai Israel, ketika disuruh datang dengan berita penghancuran bagi Asyur, harusnya dia senang, saudara. Happy ya, gak usah lari, saudara.
Namun saudara, kita mendapati Yunus ini curiga. Curiga sama Tuhan. Dalam tanda kutip, curiga yang positif. Yaitu saudara, Yunus tuh curiga bahwa Tuhan itu ya, jangan-jangan nanti kasihan. Tuhan kita itu saudara ya, Tuhan kita ya, punya karakter yang sangat dikenal sama Yunus. Yaitu, dia itu Allah yang suci, iya. Tidak bisa dipermainkan, iya. Sungguh besar dan berkuasa, menakutkan, iya. Saya tulis di dalam buku Mere Christianity, saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang righteous, benar, harusnya kita takut, saudara. Kita tahu bahwa kita itu orang yang bengkok-bengkok, saudara. Maka berhadapan dengan Allah yang righteous, itu harusnya kita takut, saudara. Kita tahu itu, saudara. Namun, kita juga tahu bahwa Allah kita itu besar sekali belas kasihannya. Maka, saudara, orang-orang seperti Yunus, saudara, dengan cukup tepat, saya pakai kata ini, saudara, curiga, melihat, jangan-jangan nih ya, Tuhan nanti akan kasihan. Padahal kalau dilihat dari tracknya, saudara, sepertinya kayak enggak kok. Kayaknya memang betul-betul mau menghancurkan kok, gitu kan ya. Saya coba bacakan, saudara ya. Ini ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Lari dia, gak mau, saudara. Kenapa? Dia tidak percaya kalau Tuhan betul-betul akan hancurkan Niniwe, saudara. Padahal ya, kalau kita lihat ya, yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu kayaknya sudah cukup tepat, saudara. Saudara, gini, kalau Anda itu mau mengkhotbahkan suatu hal, mau memberitakan satu hal, NRIC gitu, saudara ya, atau NRITC, atau ya kita punya seminar-seminar, saudara. Biasanya, saudara, pengkhotbah-pengkhotbah itu kan dipilih sesuai dengan keahliannya masing-masing, saudara. Nah, kemarin NRITC, saudara, Pendeta Anton itu di dalam PCN, saudara, Pendeta Anton itu kan dia adalah ketua BP Sinode, dia akan bicara tentang gereja, gitu, saudara. Kalau ngomongin tentang sains, banyak bicara, nanti diminta Pendeta David Tong. Banyak bicara tentang musik, filsafat, teologi, bicara Pendeta Billy. Ngomongin filsafat yang mendalam, minta Pendeta Yadi. Begitu kan, saudara ya. Itu sesuai dengan spesifikasinya masing-masing, saudara. Yang keahlian yang sangat menonjolnya di situ, saudara. Saudara, untuk Niniwe, saudara, ketika Tuhan itu mau memberitakan kabar penghakiman, pilih pendeta yang paling doyan ngamuk, saudara. Siapa itu kira-kira? Saya pikir Yunus tepat, saudara. Yunus ini berani marah sama Tuhan, saudara. Yunus, apakah engkau layak untuk marah? Aku layak untuk marah sampai mati. Bisa begitu, saudara. Tuhan pun dimarahin, saudara, sama Yunus, saudara. Jadi, saudara, sampai di sini kelihatannya ya, Tuhan itu betul-betul mau menghancurkan Niniwe karena dosanya yang besar, dan Yunus yang diutus. Tapi Yunus curiga, enggak. Saya kenal, deep down inside, Tuhan itu ya, kalau kita telisik sampai mendalam sekali, dia itu cinta kasihnya besar. Ini karakternya Tuhan yang kita nggak bisa deny. Cinta kasihnya dia itu besar. Meskipun tentu dia adalah Allah yang suci, dan itu tidak bisa kita diskon sama sekali, saudara. Saudara, kasih Allah, cinta kasih Allah, itu menjadi satu hal yang paling menakutkan dan paling mengesalkan. Khususnya ketika melibatkan orang-orang yang kita benci. Melibatkan orang-orang yang menyakiti kita. Apalagi kalau orangnya itu masih ada, saudara ya. Saudara, saudara coba bayangkan sekali lagi, saudara. Kita misalkan bicara tentang kejahatan perang. Ya. Kalau kita ini misalkan ya, belum sampai tahun abad 21 saat ini ya, kita itu masih awal-awal era kemerdekaan. Lalu kita mendapati ada tentara-tentara Jepang yang ditaruh di pengadilan internasional, saudara. Pengadilan internasional. Lalu sudah melihat ya, ada tentara. Itu tentara yang kejam sekali. Pernah bunuh saudara saya. Tentara itu pernah bunuh saudara dekat saya. Lalu ada yang mungkin sudah memperkosa anak kita. Lalu ada yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat kejam itu, saudara. Lalu, saudara, ada seorang hakim. Hakim itu mengatakan, saudara sekalian, kita semua punya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih yang besar. Mari hari ini kita bicara tentang rekonsiliasi dan saling mengampuni. Asal semuanya bertobat dan berhenti dari berbuat jahat. Saudara kira-kira akan menangis terharu, ini hakim kok baik sekali, sangat Kristen. Atau dalam hati kita kurang terima, saudara. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih, saudara. Dan cinta kasihnya itu akan jatuh kepada orang-orang yang kita anggap salah. Kita anggap menyebalkan. Itu akan menjadi berat sekali, saudara. Maka kalau kita perhatikan, saudara,
Di dalam kitab Yunus ya, secara spesifik saudara ya, Yunus itu menyatakan kemarahannya kepada Tuhan dengan alasan yang jelas, yaitu Tuhan tuh kasihnya besar. Saya bacakan saudara ya. Ini saya bacakan pakai nada marah-marah saudara ya, karena Yunusnya lagi marah ya. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara, ini kan harusnya saudara, doa seperti ini kan cocoknya kalau dibacakan dengan nada seperti ini. Harusnya ya. Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku terus hidup di hadapan-Mu, menikmati bait-Mu. Harusnya kan begitu saudara. Tapi ini enggak saudara, dia marah. Kenapa saudara? Karena cinta kasih Tuhan akan sampai kepada orang-orang yang dia benci. Kasih setia Tuhan, kasih Tuhan akan sampai kepada orang-orang yang sangat jahat saudara. Maka saudara, Yunus melakukan hal yang sederhananya saudara. Hal-hal yang kalau normal akan membuat dia itu terbunuh. Kalau normal akan membuat dia itu terbunuh. Yang pertama saudara, lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan konyol-konyol saudara. Salah satu cara pertama untuk membuat Anda terbunuh yang lawan Tuhan. Dan itu dilakukan sama Yunus saudara. Disuruh pergi ke Niniwe, dia justru pergi ke Tarsis saudara. Maka dia tidak mati saudara. Maka dia pikir dia akan dibunuh sama Tuhan. Dan tampaknya betul. Di tengah perjalanan saudara, terjadi satu buah badai yang hebat sekali. Setelah itu Yunus berkata, ini adalah gara-gara saya. Maka lemparkan saya ke dalam lautan. Saudara, dilemparkan di tengah-tengah lautan yang sedang menggelora seperti itu saudara. Artinya apa saudara? Artinya mati kan ya. Pasti mati saudara. Tapi saudara, ketika Yunus dicemplungkan, nggak mati. Dan kita mendapatkan cerita. Saat ini saudara ya, banyak orang yang tidak percaya, itu mungkin terjadi. Banyak yang nggak percaya saudara. Tapi ya, kita mendapati saudara, sebetulnya ya, yang lebih sulit dipercaya, itu bukan ada ikan yang makan orang itu. Itu tidak mudah untuk dipercaya saudara ya. Tetapi saudara, yang jauh lebih sulit dipercaya itu saudara, Tuhan menerima orang berdosa seperti kita, itu lebih susah untuk dipercaya saudara. Kalau kita mengenal teologi dengan benar saudara, Tuhan Allah kita, itu kan Allah yang maha kuasa. Dia mau buat apa-apa juga bisa saudara. Dia bikin bumi, langit, bumi, terang. Cuma mengatakan, jadilah terang. Terang itu jadi, saudara. Langit, bumi, semuanya dengan dia berfirman, jadi, saudara. Jadi mau bicara tentang ada ikan yang besar makan orang, dimuntahkan lagi orang yang tetap hidup. Tidak sulit bagi Tuhan, saudara. Tapi menerima orang berdosa itu jauh lebih besar, saudara. Dan kita mendapati, saudara, Yunus sudah di perut ikan 3 hari, lalu dia dimuntahkan, saudara. Masih tetap hidup. Mau nggak mau, dia sekarang ada di Niniwe. Maka saudara, dia tidak berhenti untuk membuat dirinya terbunuh. Caranya gimana? Caranya gampang saudara. Israel sama Asyur itu kan musuhan saudara. Dan Asyur lebih kuat saudara. Saudara bisa bayangkan ya, satu buah kerajaan yang lebih kuat. Yang pada waktu itu saudara, kalau ada 2 kerajaan berperang, mereka berpikir bahwa Allah-Allahnya yang lagi berperang. Maka ketika Israel kalah ya, mereka pikir Allahnya Israel kalah. Dan sekarang kok bisa ada seorang nabi dari Allah yang kalah itu mendatangi kita, di pusat kekuatan kita di Niniwe, dan sekarang teriak-teriak berbicara kehancuran kita. Ini yang kita terbunuh saja, kita bunuh saja. Saudara gini, ini cuma ilustrasi ya, jadi saya tidak sedang memaksudkan apa-apa, tapi cuma ilustrasi. Saudara, kalau kita kepingin terbunuh, itu ada satu buah cara yang cukup mudah. Kalau Anda adalah fans beratnya Arema, misalkan saudara, tim sepak bola di Malang saudara. Saudara pakai baju Arema. Lalu pada waktu Arema berhadapan dengan Persebaya saudara, di Surabaya. Saudara mendatangi tempat kelompok itu ya, pendukung garis kerasnya Persebaya saudara. Lalu saudara teriak-teriak, hidup Arema. Persebaya kalah, saudara maki-maki Persebaya. Kemungkinan Anda akan terbunuh itu agak besar saudara. Kalau Anda berani melakukan itu saudara. Itu yang dilakukan sama Yunus. Saudara, coba cek tuh khotbahnya Yunus, saudara. Nggak ada berita tentang kasih, berita tentang pertobatan, saudara. Beritanya Yunus, saudara, 11 kata. Kira-kira seperti ini, saudara. Berita khotbahnya Yunus, saudara. Cuman mengatakan bahwa 40 hari lagi Niniwe
akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Sudah, begitu aja sudah. Jadi Yunus cuma khotbah sudah di dalam pasal 3 ayat 4. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sudah begitu aja. 7 kata sudah. Pendek sekali khotbahnya dia. Well, mungkin ya orang berkhotbah tidak sampai 7 kata juga. Mungkin agak panjang. Tapi kalau kita melihat sudah, kira-kira ya, isi khotbahnya apa sudah? Kalau dari yang di-capture di dalam Alkitab kita saja, khotbahnya itu cuma 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sudah, cuma itu aja. Maka kita bisa membayangkan, kalau khotbahnya itu dicatat semuanya, direkam sudah, mungkin isinya itu banyak maki-makian. Kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan, dihancurkan dengan api seperti Sodom dan Gomora. Enggak karu-karuan sudah. Kurang lebih, kalau sudah khotbah sekeras mungkin, ya dia akan terbunuh. Kalau dia terbunuh, Niniwe nggak usah bertobat. Itu adalah misi Yunus dari awal. Saya mau lari dari Tuhan. Kalau bisa saya mati, just nice. Yang penting tidak ada berita pertobatan dan mereka tidak bertobat. Tapi sudah, Tuhan Allah menggerakkan hati orang-orang Niniwe di dalam zaman itu ya, di dalam era itu sudah. Maka kita mendapati ya, mulai dari raja kotanya sampai kepada rakyat, sampai semuanya sudah, mereka diajak untuk berkabung. Mereka bertobat, mereka minta ampun. Dan berkata, kalau mungkin Tuhan akan berbelas kasihan bagi kita. Mungkin. Enggak jelas, tapi mungkin Tuhan Allah akan berbelas kasihan bagi kita. Dan betul saja, saudara ya. Tuhan Allah berbelas kasihan bagi mereka. Mereka at least di dalam zaman itu, di dalam generasi itu, tidak ditunggang balikan oleh Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu menakutkan bagi Yunus. Dia sampai, udahlah, saya coba supaya saya terbunuh saja. Masuk ke dalam lautan, terserahlah, pokoknya saya terbunuh. Yang penting jangan sampai mata saya melihat ada pengampunan bagi orang yang sejahat itu. Dan gambaran itu sudah, saat ini kita saksikan sudah, diduplikasi di dalam tingkat keekstriman yang puncak. Di dalam Markus pasal 4. Murid-murid berhadapan dengan satu buah situasi yang menakutkan sekali sudah ya. Ada angin, badai yang menakutkan semuanya itu sudah. Dan kita mendapati ya, itu semua menakutkan. Tapi sudah, ada yang lebih menakutkan. Dia yang pada waktu itu hadir, jalannya itu lebih menakutkan, yaitu jalannya Yesus adalah jalan mencintai. Yesus ini saudara ya, akan agak mirip seperti Yunus. Cuman bedanya adalah Yunus berusaha supaya dia mati, supaya orang-orang Asyur tidak bertobat. Tetapi saudara, Yesus sudah memberikan dirinya sampai dia mati sehingga dia menyelamatkan banyak orang saudara. Dan jalan itu saudara, sekarang ditantang bagi mereka, orang-orang yang akan mengikuti jalan Yesus. Termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kita melihat saudara, di dalam bagian tengah Injil Markus, pasal 8, sampai dengan pasal yang ke-10 saudara. Kita mendapati tema jalan itu menjadi satu buah tema yang sangat terjal saudara. Tema untuk mengikuti Tuhan. Kita melihat pertama-tama saudara, untuk menjadi melek itu tidak gampang. Ada struggle yang berat saudara. Untuk menjadi melek itu berat saudara. Namun di dalam kemelekan yang terakhir saudara ya, kita mendapati yang dilakukan oleh Bartimius itu adalah satu hal yang merupakan transformasi besar yang memang Tuhan Allah buat saudara. Saudara kalau kita melihat ya, catatan tentang Bartimius yang disembuhkan, saudara, di dalam pasal 10. Kita mendapati di dalam bagian sebelumnya, saudara, ada orang yang mencoba untuk mengikuti Yesus. Di dalam pasal 10, saudara, ayat 17. Di dalam pasal 10 ayat 17, kita melihat ada seorang kaya yang saleh, yang mencoba untuk mengikuti Yesus. Saudara, pada waktu itu ya, sebetulnya sampai zaman sekarang ya, kita kalau melihat ada orang yang hidupnya sukses, ada yang secara ekonomi itu kaya, kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama, ada model orang kaya yang sebetulnya itu suka korupsi, sikat kanan, sikat kiri, suka tipu kanan, tipu kiri, kekayaannya itu kekayaan yang kotor, kita bisa bilang gitu. Tapi ada model orang yang lain saudara, yang juga kaya, yang juga tampak sukses, tapi ya dia sukses karena dia memang rajin belajar. Nah itu kan kadang-kadang di interview saudara ya, sama Pak Tong, kita mendapati ya memang ada orang yang dididik dengan saleh, mencintai Tuhan, lalu sekolahnya benar, kerjanya benar, disiplinnya baik. Setelah itu sudah ya dia dipakai dalam perusahaan dengan sangat luar biasa. Karena apa? Karena hidup saleh. Saudara, ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus
dan berkata, "Guru, aku mau mengikuti engkau." Lalu dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kamu baca di dalam Taurat?" Dan dia katakan, "Semua aku sudah lakukan sejak masa mudaku." Jadi kita melihat orang ini sudah adalah orang yang kaya. Seorang yang kaya sudah. Dan orang ini kayanya bukan kaya karena tipu kanan tipu kiri. Dia adalah orang yang mengikuti Taurat sejak masa mudanya. Wah, kan luar biasa sudah. Tapi sudah ada satu buah hambatan ketika dia betul-betul mau mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan, "Juallah itu semuanya." Lalu orang ini menjadi sedih. Setelah itu sudah murid-muridnya berkata, alangkah sukarnya. Murid-muridnya berkata, "Siapa yang bisa diselamatkan?" Ketika Tuhan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, kita bisa melihat ya, model orang yang salehnya seperti ini. Disiplin, menjalankan Taurat sejak masa mudanya. Kita bisa membayangkan ya, ini pada waktu sekolah minggu rajin. Kalau ditanya sama lausenya, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Oh saya, wah ngacung paling dulu sudah. Ini adalah anak yang baik-baik. Sampai remaja mungkin jadi ketua remaja. Pernah jadi ketua panitia A, ketua panitia B, sudah. Luar biasa, ini orang yang oke sudah. Namun gugur sudah. Karena cintanya kepada kekayaan, tidak bisa mengikuti Yesus, gugur sudah. Orang dengan kesalehan yang model seperti itu gugur sudah. Maka murid-murid menjadi tegang. Siapa yang bisa mengikuti Yesus di dalam jalannya? Siapa sudah? Maka saudara, kita mendapati tema jalan ini ditutup dengan satu buah mujizat. Mujizat yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus memelekkan mata Bartimeus, kita mendapati Bartimeus ini sudah seorang pengemis buta. Seorang pengemis buta. Dia ketika dipanggil, dia berdiri menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya, membuka jubahnya. Saudara, kalau kita tanya ya, bagi orang buta ini, bagi Bartimeus, saudara, hartanya dia kira-kira apa, saudara? Ya jubahnya, satu itu. Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Juallah semuanya, bagikan kepada orang miskin." Si orang miskin ini sudah, Bartimeus sudah, punyanya cuma satu, yaitu jubahnya. Dia lepaskan itu. Dan dia, Tuhan Yesus katakan, "Pergilah." Tapi orang ini mengatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini adalah mujizat. Saudara sekalian, saudara dan saya sama-sama mengenal jalan Tuhan kita, saudara. Jalan Tuhan kita adalah jalan yang menakutkan. Tuhan itu baik, ya Tuhan itu baik. What a friend we have in Jesus, ya what a friend we have in Jesus. Kita semua percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Namun, mari kita ingat bahwa ketika Dia adalah Allah yang penuh kasih, kasihnya itu ya melampaui dari yang sanggup kita pikirkan. Ada orang-orang yang tadinya, saudara, kita itu indifferent. Kita yang gak terlalu peduli. Kita diajak untuk terbuka mata kita, pedulilah sama mereka. Pedulilah. Saudara, kalau kita itu ya, ada event-event, ada kegiatan-kegiatan, tindakan humas sama gak humas, itu selain karena didorong sama pendeta, saudara, yang menggerakkan kita itu apa sih, saudara? Peduli sama gak peduli kan ya? Saya mau humas, saya gak humas, saya kasih tahu orang, saya ngajak orang, itu urusannya apa sih, saudara? Simpel kan ya? Peduli sama gak peduli. Itu bukan terhadap orang-orang yang kita benci loh, saudara. Kita itu kan bukan humas mendatangi orang-orang yang kita benci, bukan. Kita mendatangi orang-orang yang banyak diantaranya, kita mungkin udah kenal, cuman ya kita gak terlalu peduli. Atau orang-orang yang kita sama sekali tidak kenal, bukan orang yang kita benci, saudara. Dan sekarang, saudara, kita ditantang untuk bukan cuman kepada orang-orang yang kita tidak peduli, tapi kepada orang-orang yang mungkin kita secara natural kurang suka. Kita secara natural itu agak benci dengan mereka, nggak tahu siapa. Mungkin lawan bisnis kita, mungkin keluarga kita yang sempat berantem karena apapun saja, saudara. Kita dipanggil untuk melihat bahwa Yesus juga mencintai mereka, saudara. Itu lebih menakutkan daripada badai. Itu lebih menakutkan daripada dimakan sama ikan, saudara. Menurut Yunus, kalau saya melihat Tuhan Allah yang cintanya besar. Dan di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat dalam Yesus, saudara. Bukan cuman cinta kasih Allah itu besar, tapi cinta kasih Allah yang besar itu diberikan juga dengan pengorbanan yang besar. Yunus mungkin berasa, Tuhan, cintamu besar kepada Niniwe, saya ikut-ikutan membayar, Tuhan. Saya sebagai orang Israel, saya membayar dengan sakit hati saya. Namun saudara, di dalam perjanjian baru kita mendapati, saudara, Allah yang akan mengatakan, aku sendiri mencintai kamu orang-orang berdosa. Dan aku
yang membayar dengan Yesus Kristus, anak tunggalku yang aku kasihi. Dan kita mendapati saudara, Yesus Kristus juga membayar dengan dia memberikan dirinya bagi orang-orang berdosa. Seperti kayak saudara dan saya, saudara. Maka sekali lagi saudara, saat ini saudara dan saya dipanggil untuk bersama-sama mengikuti jalannya Yesus. Kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan melekkanlah mata saya. Dan ketika mata kita melek, kita masih struggle, kita melihat seperti kayak ada pohon-pohon. Kita berkata, Tuhan saya cuma masih melihat seperti pohon-pohon. Saya belum bisa melihat pimpinanmu dengan jelas. Dan kita berharap Tuhan memelekkan kita terus. Tuhan mengaruniakan anugerah demi anugerahnya. Lagi dan lagi membuat kita makin celik, makin celik. Dan di dalam kecelikan kita, kita akan buka jubah kita. Kita akan serahkan apapun yang kita miliki untuk kita mengikuti jalannya dia. Seturut dengan apa yang dia sendiri sudah kerjakan. Yaitu dia akan memberikan cintanya sampai ujung. Cintanya sampai mentok. Pengorbanannya sampai mentok. Dengan Bapa memberikan anaknya. Dengan Yesus memberikan dirinya. Dan saat ini sudah Bapa yang kita kenal sedemikian. Yesus yang adalah Raja kita. Yang kita mengatakan bahwa kita adalah pengikutnya. Adalah Raja yang sedemikian. Maka saat ini saudara dan saya juga dipanggil untuk berjalan di dalam jalan tersebut. Berat, menakutkan, iya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu bisa membuat mujizat. Dia bisa memelekkan mata orang yang buta dan dia bisa mengajak kita untuk mengikuti dia. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk halaman-halaman kitab suci kami yang menantang kami satu hari demi satu hari, satu pembacaan demi satu pembacaan untuk membuat kami semakin menyadari natur kepengikutan kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang rapuh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang disalut dengan beragam kelemahan. Karena itu kami memohonkan kepadamu, biarlah engkau karuniakan mujizat-Mu. Melekkanlah mata kami Tuhan. Buatlah kami boleh melihat dengan celik. Buatlah kami boleh mencopot jubah kami dan mengikuti Kristus di dalam jalannya. Buatlah kami boleh melihat bahwa kami adalah pertama-tama orang yang telah terlebih dahulu menerima cinta dan pengorbananmu yang besar. Maka saat ini kami akan menyatakan cintamu dan pengorbananmu bagi orang-orang berdosa di dalam kehidupan kami, di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Kiranya namamu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang merasa terberkati dengan PA malam hari ini, saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau nomor yang ada di dalam layar saudara. Nah saudara, saya masih mengingatkan, NRITC masih akan diadakan sampai hari Kamis. Biarlah kita boleh mengajak adik-adik kita, anak-anak kita remaja, dan orang-orang yang kita kenal untuk boleh mengikuti saudara via siaran online. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.